pendidikan yang memang sangat-sangat fundamental. Sebagaimana informasi Gino, saya pernah mendengar bahwa Ibu adalah salah satu pakar tentang PAUD. Untuk itu, Bu, saya ingin tahu seperti apa sih PAUD itu sebenarnya, Bu? PAUD itu adalah merupakan fondasi dasar yang kita letakkan pada anak usia dini. Jadi kalau fondasi tidak kuat dan tidak kokoh, bisa jadi ibarat bangunan itu yang tinggi, mewah, akan rubuh. Oleh karena itu, kita sebagai peletak dasar fondasi bagi anak usia dini perlu kita berikan pendidikan yang memang sangat-sangat fundamental, sehingga ke depan anak-anak usia dini itu memiliki karakter yang bagus demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Selanjutnya, pendidikan apa yang kita harus berikan kepada anak usia dini? Ada beberapa aspek perkembangan yang kita harus sentuh. Pertama, aspek tentang penanaman nilai moral dan agama, aspek kognitifnya, aspek bahasanya, aspek sosial emosionalnya, aspek motoriknya, dan tak lupa satu yang lebih penting adalah untuk meramu semua itu adalah dalam aspek seninya. Oh, wonderful. Semua itu sangat menarik. Kita melakukan kegiatan untuk mendidik anak usia dini itu dengan berbagai macam kreativitas seni yang kita harus bangun. Baik untuk memberikan pendidikan yang edukasi melalui pengenalan angka, pengenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino kali ini menampilkan salah satu pakar, di mana pakar ini kita belum pernah kenal. Tapi untuk itu Opini Gino akan bertanya, siapa sebenarnya pakar ini? Sementara saya temukan dia di salah satu lokasi, di mana lokasi itu yang merupakan salah satu lokasi yang begitu signifikan. Bahkan seluruh orang di kota Kendari mengatakan wow. Ya, saya berpendapat dengan lahirnya kerukunan keluarga Butun Bau-Bau, ini adalah merupakan satu kekuatan masyarakat Butun yang ada di kota Kendari, yang mana kita berinspirasi apa yang kita harus lakukan untuk mengisi momen kegiatan daripada kerukunan keluarga Butun Bau-Bau ini. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Eksistensi kerukunan keluarga besar Kota Bau-Bau tentu merupakan salah satu derap dan pengisi sumber daya manusia di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu pun Ali Mazi maupun Asrundio mengakui bahwa kekuatan sumber daya manusia masyarakat Kota Bau-Bau dan Buton Besar merupakan kekuatan yang maha dahsyat. Tetapi apakah kita bisa buktikan hal itu? Mari kita tuntun satu-satu. Kalau semua pemirsa penasaran siapakah ibu pakar yang Opini Gino maksudkan, kali ini kita tampilkan dia. Nah, mari kita langsung interview dia. Oke, mohon izin, saya dengar ibu ini adalah salah satu pakar tentang PAUD. Bisakah ibu jelaskan siapa nama ibu sebenarnya dan apa latar belakang latar belakang pendidikan ibu sehingga banyak dikenal publik di tanah air? Mohon jawab, Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Gino. Saya nama lengkapnya Ibu Dr. Salwia SPD MPD. Semula saya menggelut di dunia PAUD ketika saya S1 memasuki S1 pendidikan matematika, dan setelah itu oleh sang suami tercinta menggiring saya untuk meningkatkan kompetensi mengikuti kegiatan pendidikan S2 di Universitas Negeri Jakarta. Saat itu saya dimotivasi untuk mengambil pendidikan anak usia dini. Dan sekarang ini saya bergelut di dunia pendidikan anak usia dini. S3 saya tak dikenal oleh orang. Sesungguhnya saya adalah doktor penelitian dan evaluasi pendidikan. Namun kenyataannya, ruang lingkup PAUD sangat menarik sekali. Ternyata ibu yang satunya adalah seorang dokter. Nah, apakah seorang dokter seperti ini
kita harus membiarkan dia di tengah-tengah sawah di daratan Sulawesi Tenggara ini? Ayo, untuk itu, mari kita bangkitkan negeri ini. Hei, 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 para pemimpin bangsa, Anda meninggalkan orang yang paling hebat di negeri ini. Anda tinggalkan di daerah, di Provinsi Sulawesi Tenggara. Mari kita lanjutkan. Kerukunan keluarga besar Buton, Kota Bau-Bau di kota Kendari merupakan salah satu pilar memperkuat Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk itu, eksistensi dari semua sumber daya manusia di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, ternyata hal ini memperkokoh kekuatan Ali Masih, di mana Ali Masih seorang gubernur yang sebelumnya adalah seorang anak desa. Anak desa yang satu ini, dengan dia berkuliah di Yogyakarta, ia tampil bahkan menyapu seluruh para anak-anak daerah di berbagai daerah di Indonesia. Satu persatu orang melihat bahwa Ali Masih bukanlah lelaki biasa, tetapi dalam perhitungan singkat, setelah jelang ia menyelesaikan pendidikan sarjana hukumnya di salah satu universitas ternama di Yogyakarta, ia mulai dilirik oleh salah satu keluarga Soeharto. Kala itu keluarga Soeharto yang ada di Yogyakarta melihat seorang anak muda, anak desa ini, ternyata dia memiliki salah satu talenta yang tidak pernah dikenal oleh orang. Tetapi matanya salah satu keluarga besar Soeharto, pada saat zaman itu Presiden Soeharto memimpin negara ini selama 32 tahun, itu adalah salah satu orang dan selalu diperhitungkan. Orang-orang besar itulah yang melirik Ali Masih. Wow, engkau siapa Ali Masih? Kamu memiliki talenta dari matamu, kemudian tatapanmu, kemudian postur tubuhmu. Anda adalah orang hebat. Tetapi kenapa Anda saya temukan di Jogja ini? Ternyata Anda seorang mahasiswa sarjana mahasiswa hukum. Nah, kali ini mari ikut aku. Aku akan membawa Anda ke Binagraha. Di Binagraha Anda akan saya berikan salah satu ilmu agar Anda bisa tampil meskipun Anda seorang desa, bahwa di hari esok Anda akan menjadi pemimpin daerah di wilayah Anda. Dari hari ke hari pembuktian itu mulai tampak. Ali Masih mulai menjadi seorang pengacara besar di Jakarta, yang pada akhirnya berbagai partai politik melirik Ali Masih dan membisiknya, "Hei Ali Masih, saatnya engkau pulang ke Sulawesi Tenggara untuk memimpin Sulawesi Tenggara." Nah, tanpa nanya, akhirnya benar Ali Masih menjadi terbukti sebagai seorang gubernur Sulawesi Tenggara. Meski kita tahu bahwa di periode pertama dia sempat digoyang oleh berbagai isu. Maklumlah Sulawesi Tenggara kala itu perpolitikannya makin panas dan terus panas. Oke, sepintas kita mengenal tentang historis dan biografi tentang Ali Masih. Kala itu Ali Masih, dia dilirik oleh salah satu adik tiri almarhum Soeharto. Dan hari ke hari ia mulai menjadi seorang pengacara besar di Jakarta. Tapi kali ini bukan itu poinnya. Kali ini kita masuk kembali kepada ibu yang tadi kita berwawancara. Ayo kita tonton dan jangan terus berhenti. Jangan tinggalkan media ini. Tonton. Ibu dokter yang dilupakan oleh negara ini dan tinggal di desa, saya ingin tahu, menurut pandangan ibu terhadap acara kerukunan keluarga besar Buton, Kota Bau-Bau di Kota Kendari itu, pandangan ibu seperti apa? Ya, pandangan saya dengan lahirnya KKBB di Kota Kendari, ini adalah mempererat tali persaudaraan seluruh warga masyarakat Kota Bau-Bau yang ada di Kota Kendari. Salah satunya, bagaimana kita memupuk kerjasama, membangun dan bersinergi, membuat berbagai macam kajian-kajian, sehingga terwujud konkret apa yang kita rencanakan. Dengan bersama KKBB, tetap kita jaya. Kita akan maju terus dimanapun kita berada. Oleh karena itu, sangat support sekali dengan lahirnya KKBB. KKBB, yes! Pendek sekali. Saling membantu dan tolong menolong sesama umat. Itulah kita harus wujudkan. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita.
Semua orang tahu di Sulawesi Tenggara yang memperkuat sumber daya manusia di Sulawesi Tenggara itu adalah asalnya dari Buton Besar. Tapi kali ini kembali lagi kita mengejar jantung kota Bau-Bau. Siapakah dia? Tentu kita akan kejar. Ini orang memang salah satu sesepuh yang saat ini menjadi multitalenta di wilayah kota Kendari. Siapakah dia? Ayo kita temuin dia. Sebelumnya saya sudah mendengar bahwa Bapak ini seorang lelaki yang menjadi incaran oleh banyak masyarakat di masyarakat Buton, terutama asal kota Bau-Bau. Dan pada akhirnya Bapak adalah seorang ketua kerukunan keluarga besar Buton asal kota Bau-Bau di kota Kendari. Apa sebenarnya yang Bapak harus lakukan terhadap kerukunan yang begini signifikan dan memperkuat sumber daya manusia di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara? Mohon jawab. Kalau sebelumnya kita telah wawancarai ibu-ibu dan juga menjelaskan tentang apa pentingnya kerukunan keluarga besar Buton di kota Bau-Bau atau asal kota Bau-Bau di kota Kendari. Namun kali ini kita jumpa ketua kerukunannya. Siapakah dia ketua kerukunan ini? Dia adalah seorang orang ganteng, di mana kegantengannya tak pernah redup dan teruslah dia ganteng. Ayo kita temui. Atas diwawancarainya saya pada pagi hari ini kepada wartawan, dengan adanya atau lahirnya kerukunan keluarga Buton Bau-Bau ini, ada rencana strategis yang perlu kami rencanakan, yang perlu kami buat, yaitu sesuai dengan bagian-bagian yang tertera di dalam kepengurusan ini. Ada 11 program atau bidang yang kami akan rencanakan nanti. Intinya apa dari 11 itu? Ya, intinya adalah bagaimana yang menyatukan persepsi kita di segala aspek kemanusiaan, termasuk pendidikan. Artinya Bapak mengurus orang hidup dan orang mati. Iya. Saya kira itulah tujuan utama, itu kemanusiaan, mengurus manusia-manusia yang atau masyarakat yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Terima kasih. Apa yang dipaparkan oleh sejumlah narasumber itu merupakan salah satu laporan yang merupakan laporan resmi dari berbagai pihak. Untuk itu, opini Gino kali ini tentu saja ada awal dan juga akhir. Tetapi jika Anda ingin mengetahui wawancara selanjutnya, ikuti terus Opini Gino, karena Opini Gino merupakan salah satu media yang akan terus tampil. Demikian catatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita.